Nah, defied body syndrome ini adalah 5 sindrom yang ada di dalam tubuh kita yang disebabkan karena faktor emosi. Sexual syndrome ini mengenai bagian tubuh yang sering diserang adalah bagian pusar ke bawah, tapi tidak termasuk kaki. Jadi di organ vital. Ini disebabkan karena perasaan bersalah yang sangat dalam dan juga tekanan. Jadi perasaan bersalah secara seksual juga. Jadi contoh nih ya, ada seorang laki-laki yang pernah selingkuh. Nah, dia akan bisa mengalami sexual syndrome. Jadi kemampuan seksualnya juga akan terganggu. Kemudian dia bisa saja mengalami pembekakan kelenjar prostat. Kemudian ambeien. Seperti itu. Jadi karena tekanan yang begitu sangat besar. Nah, untuk perempuan yang mengalami tekanan yang begitu sangat besar, biasanya dia akan, kayak contoh nih ya, kendala yang sering dialami adalah seperti miom, kista, yang menghambat proses kehamilan. Jadi kalau sahabat atau teman bahagia semuanya kok saat ini masih belum hamil gitu ya, bisa jadi kamu mengalami tekanan yang berat di dalam proses kehidupan kamu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah defied body syndrome dari Dr. John Kapas yang bisa kita gunakan untuk menganalisa penyakit fisik yang ada dalam tubuh kita itu disebabkan karena faktor apa. Seperti itu. Udah mulai paham nih Coach, tinggal nanti titik-titiknya mana ya yang ada masalah dengan anggota tubuh kita, mungkin di bagian perut ke atas atau perut ke bawah gitu ya Coach ya. Baik depan maupun belakang ya Coach ya. Iya. Seperti tadi ambien kan di bagian belakang ya. Benar. Atau mungkin organ yang lain. Nah, teman-teman penasaran juga kan bagaimana caranya si Coach mengatasi psikosomatis yang dialami. Terutama mungkin teman bahagia yang di rumah juga mengalami hal yang sama ya. Gimana nih Coach? Nah, kalau untuk menangani, karena ini sudah psikosomatis ya, jadi pikiran dan juga tubuh, maka dalam proses penanganannya pun juga harus holistik. Holistik itu gimana? Holistik itu ya kita memadukan antara mind, body, dan juga soul kita. Pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita itu harus jadi satu. Tidak bisa hanya sekedar pikirannya toh, nggak bisa gitu. Jadi tetap pikirannya kita bantu penanganan dengan psikoterapi, kemudian dengan terapi perilaku seperti CBT yang dilakukan oleh para psikolog biasanya kayak gitu kan. Tapi juga harus ada pengobatan fisik juga. Jadi seimbang sama kedekatan diri kita kepada Tuhan kita. Nah, kalau kita ngomong caranya kemudian seperti apa gitu ya. Caranya adalah pertama kamu harus nyadari dulu dong apa akar masalahnya. Nah, kalau kamu nggak tahu akar masalahnya, kamu akan mengalami kesulitan untuk mencabut masalah yang ada dalam tubuh kamu. Gitu. Ibarat kalau kita tuh lagi ada mencabut rumput gitu ya. Kalau kemudian kita cabut tapi akarnya masih tersisa, apa yang terjadi? Tumbuh lagi dong. Hanya dipangkas mungkin Coach. Kalau kayak biasanya kita bersih-bersih kamar hanya dipangkas aja, bagian atasnya aja gitu. Cuman nggak dicabut sampai akarnya. Betul. Nah, lagi ya Coach ya. Maka yang harus dilakukan oleh teman bahagia itu di awal adalah mencari dulu akar masalahnya. Akar masalah. Jadi jangan tiba-tiba langsung ditangani. Kalau tiba-tiba langsung ditangani, ini hanya nangani gejala fisiknya doang dong. Aku pusing nih, oke pusingnya kita selesaiin ya, tapi nggak tahu akar masalahnya. Jadi poin yang pertama yang harus kamu tahu, yang teman bahagia tahu adalah bagaimana kamu menggali akar masalahnya. Nah, ketika kamu nggak paham dan nggak tahu bagaimana cara menggali akar masalahnya, kamu bisa berkonsultasi dengan life coach, dengan psikoterapis, dengan happiness motivator seperti saat ini saya gitu, dengan psikolog ataupun dengan psikiater gitu. Jadi konsultasi apa sih sebenarnya faktor emosi yang menyertai aku gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan analisanya defied body syndrome dari Dr. John Kapas. Itu poin pertama. Setelah kemudian kamu mengetahui akar masalahnya dengan jelas, maka yang harus dilakukan adalah treatment dulu psikisnya. Jadi harus menjalani proses terapi psikologis dulu. Boleh dengan berbagai macam pendekatan, misal kayak hipnoterapis, NLP, kemudian EFT, CBT, ataupun terapi-terapi yang lain. Menurut saya terapi-terapi itu semua saling melengkapi dan baik. Tidak ada yang jelek gitu kan. Semua punya kapasitasnya masing-masing. Nah, ketika kemudian proses terapi itu sudah dijalankan, sudah ada perubahan baik, perubahan emosi juga yang tadinya mungkin hobinya marah, sekarang menjadi lebih tenang. Nah, ini sudah ada perubahan positif ya, karena akar masalahnya udah dapet. Habis itu juga fisiknya harus diobati juga.
Gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung aku udah sembuh, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap tubuh ini menjadi rusak atau sakit itu butuh proses waktu, step by step yang akhirnya menjadi bom waktu gitu kan. Nah untuk proses sembuh juga sama. Jadi untuk proses sembuh juga step by step, tetap harus didukung dengan entah kamu mau mengkonsumsi obat herbal ataupun obat dari dokter, yaitu semua pilihan ada di tangan teman bahagia semuanya. Begitu, yang penting kamu harus mencukupi kebutuhan baik secara psikis kamu, kemudian pikiran kamu, dan juga tubuh kamu secara seimbang. Gitu. Jadi kesehatan mental itu tadi ya, kondisi pikiran kita itu benar-benar sangat berdampak sekali terhadap kesehatan kita. Jadi kalau sahabat atau teman bahagia itu pengen benar-benar sehat, mulai dulu deh dari pikirannya. Bisa nggak berpikir bodoh amat yang positif ini ya. Jadi bodoh amat ketika ada masalah. Jadi nggak memasukkan masalah itu ke dalam pikiran dan perasaan kita. Seperti itu Mbak Nisa. Tapi mungkin kalau sedikit pertanyaan nih ya. Terus coach, ini kalau lagi awalnya nih, ampun coach sedih banget nih, lagi dibully atau mungkin lagi dihina gitu kan. Atau mungkin hanya dikritik. Diberi saran kayak gitu, kita langsung drop, kita langsung makan itu mentah-mentah, kita masukkan ke hati kita. Terus bagaimana pertama kali nih kita membentengi? Nah, kalau membentengi ini sebenarnya sesuatu hal yang mudah-mudah gampang ya, gitu loh. Mudah-mudah gampang. Oh, sama sih sulit-sulit gampang gitu kan. Jadi ada orang yang kemudian begitu sangat mudah menghadapi ini, tapi ada orang yang kemudian sangat sulit banget. Jadi yang paling penting sebenarnya harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu yang namanya membalancekan atau menyeimbangkan antara perasaan dan juga logika. Kalau orang-orang yang hanya dikritik kemudian sedih itu seringkali dia lebih mengedepankan perasaannya. Iya, apalagi perempuan. Ya, itu. Makanya harus mulai diseimbangkan dong. Gitu. Jangan hanya perasaan toh, tapi logikanya juga harus jalan. Jadi kita harus mulai mempertanyakan, kok bisa sih? Memang aku seperti itu? Apa iya aku seperti yang dia katakan? Enggak deh, aku lihat juga enggak. Akhirnya apa? Ketika kemudian kita menyadari seperti itu yang terjadi, kita mulai sadar, dia cuma ngibul aku aja. Kayaknya dia nggak seneng. Dia udah bodo amat emang pikirin. Nah, itu artinya udah seimbang dong. Jadi itu udah sebenarnya benteng yang sangat kuat banget buat diri kita. Berarti melatih berpikir kritis ya Coach ya? Betul banget. Dalam bahasa sederhananya adalah melatih berpikir kritis. Oh, teman bahagia. Mungkin teman bahagia juga ada yang ingin ditanyakan nih ke Coach Heri. Langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan kami buat konten selanjutnya untuk Q&A ya Coach ya. Akan menjawab semua kegelisahan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Coach, langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya 1 kali. Baik, jangan lupa juga di-share ya Coach ya. Betul. Coach ini juga punya channel YouTube ya Coach ya. Jadi saya juga punya channel YouTube yang saya berbagi berbagai macam jenis terapi untuk membuat kita tenang dan juga bahagia. Jadi channel YouTube saya di Heri Susilo EFT. Saya juga sangat merasa mendapatkan banyak manfaat Coach. Jadi kalau saya lagi pusing gitu, langsung buka Heri Susilo EFT gitu, klik langsung ngikutin terapinya gitu. Sangat memberi dampak positif untuk kita semua, untuk teman bahagia pastinya. Betul banget. Iya, gitu dulu ya Coach ya. Insya Allah kita akan banyak berbincang lagi di konten selanjutnya untuk tema-tema yang lebih menarik pasti. Baik, terima kasih Coach Heri Susilo. Sama-sama. Baik, teman bahagia, tetap stay tune terus ya di channel YouTube kita Teman Bahagia. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin bila konten ini sangat bermanfaat. Insya Allah bermanfaat banget ya Coach ya. Baik, saya podcaster Teman Bahagia Fakih Anissa dan juga Coach Heri Susilo, Happiness Motivator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.